Kalau menurut saya nanti yang akan memenangkan pertarungan ini adalah kandidat ya yang aura atau label Pak Jokowinya itu paling kental. Jadi tentu kita mencari siapa di antara semua kandidat adalah yang paling Jokowi. Dan menurut kami yang paling Pak Jokowi dalam hal ini adalah ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan pada gilirannya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, hebat ya Bang. Maka yang akan mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan kenaikan secara adalah Anies Baswedan. Hai teman-teman Ngobrol Nalar, terima kasih Anda setia menyaksikan dan kali ini bersama saya Sumiang. Kita hadir kembali ingin bicara mengenai dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Jadi saya ngerasakan cuaca di Jakarta ini makin hari makin panas dan suhu politik juga ikut-ikutan gitu ya. Kita tiap hari diberikan kejutan yang mengagetkan pastinya dan juga dinamika politiknya berubah begitu cepat. Nah, belakangan ini kita heboh sekali senasional terkait dengan Gibran yang maju sebagai cawapres dari Prabowo. Dari pihak kandidat lawan sudah mulai banyak yang bereaksi gitu ya. Saya perhatikan banyak juga yang nyinyir gitu. Nah, narasi dinasti politik, narasi Gibran masih terlalu muda dan lain sebagainya ini udah mulai banyak gitu ya. Jadi muncul pertanyaan saya adalah apakah betul Gibran ini masih terlalu muda atau sebetulnya ada sesuatu yang tanda kutip dikhawatirkan ya atau ditakuti oleh lawan politik dari Prabowo Gibran. Nah, hari ini kita akan bicara soal ini dan sudah hadir ada dua narasumber handal di studio kita. Saya perkenalkan dulu. Salamnya begini ya. Ada Bung Kodari di sini. Kalau begini tuh jadul, saya mau jadi anak muda gini. Oke. Ini salam Golkar nih. Kuning ya? Oh kuning, oh iya pantesan tapi saya kuning. Ini Golkar muda. Jadi ini pengawal politik handal ya, wajahnya sudah ada di mana-mana. Terima kasih Bung Kodari sudah hadir. Kalau ini nggak usah dikenalin lagi ya? Udah terkenal banget. Terkenal banget ya. Faldo Aldini. Muridnya Pak Koda, Mr. Q dan KKS. Politisi muda PSI. Sekarang staf sus. Masih belum dipecat. Mudah-mudahan tidak. Oke, aku pengen dari Faldo dulu ya. Kita hari ini tapping dan besok tayang hari Rabu gitu ya. Jadi malam ini deklarasi. Ya. Kayaknya nggak ada kejutan lagi gitu loh. Wajahnya sudah jelas gitu siapa yang akan Ditanya dulu dong, kosongan dulu Som. Iya kan? Jadi siapa sih yang mau dideklarasikan siapa sih? Ini. Ya. Udah naik publikasinya. Sudah di mana-mana. Oh udah naik. Udah nggak rahasia kan? Saya kira masih mau kasih kode-kode. Sebenarnya itu konser sih. Konser santuy dan gembira. Karena udah kebanyakan yang deklarasi ya kayaknya ya. Aku kan nyanyi aja gitu loh. Kan PSI sejak di bawah pimpinan Mas Ketum Kaisang memang agak punya taste yang beda ya. Style yang beda. Karena beliau memang ya dia anak muda ya, PSI kembali ke hitohnya, karena kan Bang Giring mengembalikan PSI kepada pemilik aslinya, yaitu anak muda. Oke. Aku penasaran sama tema besarnya Ojo Rungkat itu maksudnya apa sih? Ya jangan sedih, jadi kita happy. Rungkat itu sedih artinya. Nggak tahu sih apa artinya. Intinya jangan ngomel-ngomel, berpolitik gembira, yang gembira, santai, santuy dan memang sekali lagi ya PSI memang terlibat dalam Pilpres kali ini juga bukan sekedar ikut-ikutan. Ya bukan hanya sekedar belakangan gitu, tapi memang bagi kami inilah pertempuran yang serius gitu. Karena bagi PSI ini adalah periode kedua kita ikut pemilu dan tidak ada pilihan lain selain menang dan lolos ke parlemen. Makanya upaya-upaya yang kita lakukan sekarang itu arahnya ke sana. Termasuk dalam Pilpres ini kita bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, apa pertimbangannya akhirnya mantap keputusannya? Oke, kita berlabuh ke timnya Prabowo Gibran. Apa karena sosok Gibrannya? Sebenarnya kan PSI dari awal sudah jelas Mbak Sumi bahwa PSI adalah partai yang tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, clear sikap kita apapun arah Pak Jokowi, PSI pasti di sana. Bagaimanapun sikap Pak Jokowi, PSI pasti di sana. Nah, bagi kami PSI sebagai partai yang juga mendukung Pak Jokowi di 2019 adalah soal keberlanjutan pemerintahan.
Jadi tentu kita mencari siapa di antara semua kandidat adalah yang paling Jokowi. Dan dan menurut kami yang paling Pak Jokowi dalam hal ini adalah ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa? Pertama, Pak Prabowo tapi Pak Jokowi nggak bilang loh mendukung Pak salah Jokowi, satu, Pak semuanya Jokowi sebagai didukung. negarawan presiden mendukung semuanya. Tapi kan interpretasi bisa dimiliki oleh setiap partai politik gitu. Jadi menurut kami kombinasi Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah kombinasi yang cocok. Pertama misalnya kita tahu size pemilih mostly anak muda. Cek aja siapa yang kandidatnya di bawah 40 tahun, ada yang diajak ikutan nggak? Nah di koalisi ini ada. Ya kan? Pemilih paling gede loh, dunia berubah. Komposisi penduduk kita berubah. Kita menghadapi bonus demografi. Ini bukan hanya soal representasi, dibilang pengalaman dan sebagainya. Enggak, anak muda itu learning by doing kok. 2 tahun jadi wali kota cukup. Habis itu dia bisa melakukan banyak hal. Dan kita lihat itu terjadi di banyak titik. Di perusahaan, di komunitas, di organisasi, apalagi di pemerintahan. Jadi ya kami kira PSI sebagai partai anak muda yang mencari pertama pasti ada yang muda nggak? Gitu. Ada Mas Gibran di situ. Nah yang kedua Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Pak Jokowi kedekatannya udah nggak lama juga. Bahkan mereka juga sering bertempur berdua. Tapi kami lihat Pak Prabowo adalah sosok yang yakin dia bisa melanjutkan apa yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi. Apalagi sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju yang kedua. Wong namanya koalisinya juga Indonesia Maju kok yang kali ini. Jadi kami kira di antara semua kandidat yang paling Jokowi adalah Prabowo Gibran. Oke. Bung Kodari, kalau Valdo melihat usianya Gibran justru jadi poin positifnya. Kalau Bung Kodari melihatnya gimana? Karena begitu Gibran diumumkan, justru banyak pihak yang meragukan pengalaman Gibran karena usianya masih terlalu muda. Nah pertanyaannya, apakah betul usianya yang dipermasalahkan atau sebetulnya ada hal-hal tanda kutip yang ditakuti gitu loh. Karena ada efek Jokowi di belakang, popularitas dan lain sebagainya. Ya, pertama kan begini, kita ini sebagian mengalami amnesia sejarah sebetulnya. Ketika bicara soal usia, sebetulnya kalau kita bicara usia muda dan mampu itu sudah dimulai oleh para pendiri bangsa ini. Bung Karno misalnya mendirikan PNI itu pada umur 26 tahun. 26 tahun loh. Dan Bung Karno pidato Indonesia Menggugat yang begitu menggelegar, yang begitu komprehensif, yang begitu hebat, dan menjadi salah satu milestone dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu pada umur 29 tahun. Jadi sebetulnya sih anak muda kemudian berani, kemudian mampu itu bukan barang baru dalam konteks Indonesia. Sebetulnya kita membutuhkan anak-anak muda untuk bisa masuk dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi. Dan kacamatanya jangan kacamata birokrasi. Tapi Anda lihat kalau pakai kacamata birokrasi, maka ini nggak benar semua. Kenapa? Memang masuk pegawai negeri itu umur berapa? Lulus dari kampus umur 23. Terus naik. Ya memang jadi sekda itu jabatan tertinggi di birokrasi itu pasti sudah tua. Gitu loh. Tapi mungkin kan melakukan itu di politik, Bang. Kalau menurut saya. Kalau di politik mungkin. Banget. Kalau di politik mungkin gitu. Tetapi partai politik itu harus dilihat partai politiknya. Anda agak sulit melakukan itu di beberapa partai yang sudah besar dan sudah mapan. Contohnya misalnya partai dan Golkar. Banyak antrian mungkin. Ya hampir semua partai. Misalnya begini, Pak Bahlil itu kan sempat diwacanakan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Usianya 47, pernah ketua HIPMI, terus kemudian menteri ya. Tapi ada seorang tokoh Golkar yang mengatakan, Dinda, kau abang dulu lah. Kau kan masih junior, aku senior. Dia bilang gitu. Senior kasih kesempatan. Masya Allah. Kayaknya ketakutannya itu. Kalau di Golkar, usia 47, 50 itu masih dibilang muda. Masih muda, masih junior gitu loh. Jadi memang menurut saya perlu suatu terobosan partai politik yang betul-betul baru, yang isinya anak-anak muda gitu ya, yang betul-betul membawa pikiran baru, wajah baru, aspirasi baru. Dan itu yang coba dilakukan oleh teman-teman di PSI ya, kalau kita bicara secara keseluruhan pada hari ini. Kalau Valdo melihatnya gimana? Apakah elit partai politik kita itu masih cara pikirnya cara kuno begitu? Jadi semua itu harus urut kacang, usianya harus sekian, harus gantian. Lihatnya gimana kalau dari kacamata anak kalau muda saya mix ya. Karena mereka juga sadar bahwa size pemilih itu juga besar dari yang muda. Ya kan? Ya caranya yang mereka lakukan adalah ngasih kesempatan atau
berperilaku mirip dengan yang muda gitu. Kadang-kadang udah pakai bomber. Bukan berarti Bang Kodari, karena Bang Kodari kan bukan elit partai, pengamat ya. Banyak kok ketua partai yang pakai bomber sekarang saya lihat. Jaket bomber maksudnya? Iya, jaket bomber gitu. Biasanya kan jas-jas partai yang agak rapi itu jahitannya, Iya, yang iya. mehong-mehong gitu kan. Kalau bomber 300.000, sepatu udah lokal. Salah jaket saya. Bukan bomber ini. Terus pakai sepatu lokal, udah mulai ke arah sana. Saya kira mereka cukup rasional ya, beberapa elit partai politik. Dan hari ini saya bilang, oke, semua partai mengaku ya, kalau kita bicara partai ya, mengaku pro anak muda kok. Tapi kan persoalannya, kita bisa lihat gitu, ketika dia ngaku, berapa persentase anak muda yang ada di situ yang memang penting gitu. Ya banyaklah kita lihat bahwa, saya kan termasuk yang muda juga di politik lah ya. Ketika saya melihat Sis Grace Natali atau Bang Giring merasa muda, saya itu ngerasa saya tuh politisi balita gitu loh. Jarak saya sama mereka tuh udah 10 tahun gitu. Jadi politisi balita yang lahir prematur gara-gara Pilpres 2019 gitu loh. Saya ngerasa gitu loh, belakangan. Jadi Waktu pemilu 2019 usia usia berapa? saya masih 28, Bang. 28. 28 gitu. Nah, sementara yang usianya 38, 47 aja masih dibilang Iya, muda. iya, iya. Selisihnya 20 tahun itu. Iya, iya. Kalau mereka muda, saya masih balita. Iya, iya. Fix dong, saya masih balita dan panjang banget. Tapi sekali lagi, menurut saya ruang-ruang politik hari ini membuka ruang itu, Kak. Seperti tadi yang dibilang sama Pak Kodari. Karena ini misal saya di kantor nih, di Setnek. Tadi yang Bang Kodari, Saya jangan dipanggil Pak Bang aja. Bang Kodari, dipanggil Bang Kodari, dibilang Bang Kodari itu benar banget. Teman-teman aku tuh ya, yang di Setnek, saya kan eselon 1 nih, itu saya 50. Iya. Yang lewat jalur PNS gitu, Iya, iya. seusia bapak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang nggak enak loh ngomong sama politisi senior tuh, ini seusia bapak gua gitu, mau ngelawan gimana gitu. Tapi kan di sisi lain, aspirasi-aspirasi teman-teman muda itu kan nggak kecil, Kak. Oke. Nggak Lu sedikit. eselon 1 dong? Satu, Bang. Oh iya. Dia bisa begitu karena dia Karena jalur politik, politik. gitu. Jalur politik, Jalur politik, bukan jalur gitu. birokrasi. Kalau jalur birokrasi paling Ya, aku sekarang ditanya mampu nggak nih sebagai eselon 1? Ya mampu gitu. ada penugasan lain-lain kan gitu. Jadi kalau KPI-nya ya kalau dulu orang mungkin menganggap berpengalaman itu setara dengan lamanya waktu. Iya, sekarang Hari enggak. ini enggak kayak gitu. Ada enggak? Oke. Orang bisa belajar Relatif. dari manapun, Iya. ya kan Bang? Orang Betul. bisa dengar dari manapun. Betul. Dulu tuh kalau datang ke seminarnya Bang Kodari, itu mungkin kita harus datang ke FISIP UI, psikologi gitu. Sekarang enggak, kita tinggal lihat YouTube misalnya kan, atau tinggal lihat konten di medsos. Iya, iya. Atau dulu mungkin harus beli TV, parabola gitu, hari ini di handphone aja Mbak. Iya. Jadi saya kira dunia berubah. Nah itu yang dibilang Mas Gibran sebenarnya. Oke, oke. Dunia berubah kata dia. Jadi Bang Kodari dengan hadirnya Gibran, itu bisa dikatakan angin segar nggak sih? Gitu. Jadi sebetulnya gelombang anak muda menjadi pemimpin politik itu di daerah itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Dan itu dimungkinkan oleh perubahan teknologi lainnya. Teknologi pemilihan. Bukan teknologi sebenarnya, regulasi ya. Regulasi gitu. Jadi kita ini ada disrupsi ekonomi oleh teknologi dan ada disrupsi politik oleh regulasi. Nah, ya keputusan MK itu menurut saya disrupsi regulasi sebetulnya. Disrupsi regulasi. Ya barrier to entry itu menjadi turun ya, turun. Kalau saya yang ditanya sih, apa udah cukup turun? Kurang turun sebenarnya. Harusnya lebih turun lagi gitu loh. Nah, tetapi kita pakailah angka yang ada. Disrupsi ini menimbulkan sebetulnya ruang publik yang makin besar bagi anak muda. Dan itu sudah terjadi, bupati wali kota sudah terjadi, kemudian gubernur juga sudah terjadi. Nah, saatnya di tingkat nasional. Nah, jadi kita mengharapkan agar kalau misalnya Gibran terpilih, dia akan menjadi lokomotif lah bagi anak-anak muda di bawah umur 40 untuk membawa ide dan gagasan dan gaya yang baru, yang segar, yang lebih kompatibel dengan ekonomi Indonesia, ekonomi dunia, kompatibel dengan masa depan, ya, dan mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 gitu. Dan ya hemat saya sih seharusnya menurut saya sih Gibran harus jadi wakil presiden yang yang kuat ya, dalam pengertian dia bisa memberikan pengaruh yang besar gitu loh. Dia bisa membawa pengaruh yang inspiratif lah. Karena kalau bicara konstitusi kan wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Nah, tergantung kepada presidennya mau memberikan penugasan apa. Nah, di satu sisi saya mengharapkan agar Pak Prabowo sekiranya betul-betul terpilih itu memberikan ruang, kewenangan dan istilahnya
space yang besar lah kepada Gibran untuk bisa mewarnai proses pembangunan Indonesia. Hemat saya sebetulnya kan ini kan dua kombinasi yang justru relevan sekali dengan konteks Indonesia sekarang, di mana satu ini adalah generasi mapan ya, generasi yang sudah melihat Indonesia pada beberapa tahun terakhir, dan satu lagi generasi yang bukan hanya diharapkan untuk melihat pada hari ini, tetapi juga sampai ke depan. Oke. Berarti Bung Kodari melihat kehadiran Gibran ini sebagai sesuatu yang positif begitu ya. Tapi yang koar-koar merasa Gibran itu belum bisa lah gitu belum mapan begitu ya. Negara nggak boleh dibuat untuk coba-coba gitu, masih terlalu muda gitu, bekalnya belum banyak begitu. Jadi itu kalau dari analisa politiknya sebetulnya di balik itu ada tidak sih hal-hal yang ditakuti atau mungkin ada yang insecure dengan kehadiran Gibran atau enggak? Saya kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat peta suara pemilih tahun 2024 ini ya, Pilpres, agak menarik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Betul. Pemilu-pemilu sebelumnya itu memang peta suara itu adalah milik si kandidat. 2014-2019 suara itu adalah milik Prabowo. Suara Prabowo adalah milik Prabowo. Suara Jokowi adalah milik Jokowi. Nah, kalau 2024 ini hemat saya, suara pemilih itu pertama-tama didefinisikan oleh Pak Jokowi. Ya, didefinisikan berdasarkan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi. Puas atau tidak puas. Nah, yang tidak puas dalam tren-tren survei yang sampai belakangan itu kan sekitar 20%. Maka ya kolam suara atau ruang yang tersedia bagi kandidat yang menyuarakan perubahan atau mewakili yang tidak puas ya sekitar 20-an%. Dan saya kira itu yang terjadi pada Mas Anies Baswedan. Kalau kita trace suaranya Mas Anies, itu trennya bukan meningkat tapi malah menurun kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi tahun lalu waktu baru dideklarasikan suaranya justru bisa sampai 29, 28 gitu. Mungkin karena selain euforia ya, kan deklarasi oleh Nasdem kan Oktober. Selain euforia juga seingat saya waktu itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi belum 80%. Belum. Masih 70-an% lah, bahkan 65. Sebelum G20, Pak. 65, 70 lah, kira-kira begitu. Nah, ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi meningkat 80, maka suara Anies itu justru menurun karena kolam suaranya kan menjadi kecil. Nah, lalu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, kolam suaranya adalah keberlanjutan, ya, basis suaranya Pak Jokowi, yang 80% itu. Nah, dua orang ini memperebutkan yang 80% ini. Makanya survei-surveinya itu nggak beda jauh kan, 35, 34, 34, 35, beda-beda tipis kan. Selisih 1%, 2%, 3%. Pak Prabowo sempat di atas, Mas Ganjar sempat di atas, lalu turun, Prabowo, lalu Mas Ganjar lagi, sekarang balik Pak Prabowo lagi gitu. Karena memang bedanya tipis-tipis begitu. Jadi kalau menurut saya nanti yang akan memenangkan pertarungan ini adalah kandidat ya yang aura atau label Pak Jokowinya itu paling kental. Gitu siapa yang paling Jokowi? Siapa yang paling Jokowi? Nah, tentu itu bisa dipakai dengan beberapa cara. Pertama, misalnya kode-kode dari Pak Jokowi. Yang kedua, kemudian dari sisi kandidatnya sendiri, apakah dia mendekatkan diri atau menjauhkan diri dari Pak Jokowi. Ya kalau kita lihat sekarang trennya kan justru Mas Ganjar yang kelihatannya agak menjauhkan diri dengan Pak Jokowi gitu. Dimulai dengan misalnya menolak kedatangan tim Israel di Piala Dunia U20, akhirnya Piala Dunianya batal begitu. Lalu kemudian misalnya sekarang slogan Ganjar Mahfud itu setahu saya itu namanya Indonesia Unggul. Bukan Indonesia Maju ya. Kalau Pak Prabowo mungkin Indonesia Maju ya sesuai dengan nama koalisinya. Lalu kemudian mungkin juga baju yang tadinya katanya diberikan oleh Pak Jokowi juga mungkin mau diganti kan gitu. Mas Ganjar sudah bikin sayembara untuk memilih baju yang dianggap paling tepat atau disarankan untuk tim kampanye Ganjar Mahfud begitu. Dan terakhir saya kira puncaknya adalah bahwa Prabowo Subianto itu akhirnya adalah Gibran gitu. Nah, Gibran itu adalah Jokowi jilid 2, Jokowi muda gitu. Representasi dari Pak Jokowi, simbol dari Pak Jokowi, simbol yang paling nyata sedemikian rupa sehingga ibaratnya Pak Jokowi nggak perlu ngomong pun orang udah tahu itu adalah simbolnya Pak Jokowi gitu. Nah, Gibran ya, kalau dia ikut bertarung dalam Pilpres 2024 ini, maka dia akan membawa gambar atau membawa aura ya Pak Jokowi
yang tingkat kepuasannya tadi 80%, yang kolam suaranya paling besar. Di Indonesia ini ada beberapa kolam suara. Ya. Kolam suara terbesar itu adalah yang puas kepada Pak Jokowi, sekitar 80%. Kemudian mungkin yang nomor 2 itu adalah sepak bola, 60-70%. Jadi kalau nolak Piala Dunia U20 itu nggak bahaya, tah? Iya, Nggak bahaya. fans bola yang terregistrasi aja 60 juta katanya. Ya, Apalagi kan unregistered. kalau survei ya ada tergantung surveinya, ada yang angka 60, ada yang angka Saya kira 70. beberapa politisi yang ngefans sama MU itu by political decision. Live calling. Gede kan size pemilih MU gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah Nahdlatul Ulama, ya sekitar 50% dari total Muslim Indonesia. Ya kalau Muslim Indonesia 87%, 50%-nya mungkin berarti sekitar berapa tuh 44% lah, 43% begitu. Jadi Gibran itu berpotensi membawa suara 80% yang puas kepada Pak Jokowi. Nah, kalau yang puas tadi ini sekarang pada posisi istilahnya terbagi 2 antara Prabowo dengan Ganjar, maka kalau ada Mas Gibran, yang 80 ini mikir, saya kalau gitu ke Mas Gibran aja deh. Nah, itu kan berarti mengubah keseimbangan. Gitu. Berubah sekali sih Bang kalau berubah 80%. gitu ya. Ya ini saya nggak usah buru-buru lah ya, kita ngomong teori-teori aja dulu ya, teori-teori ya. Walaupun di sisi yang lain juga supaya fair ya, mungkin ada yang lari gitu. Karena merasa ini ada anaknya Pak Jokowi di sini. Ini keputusan MK, keputusan Mahkamah Keluarga misalnya itu menguntungkan Pak Jokowi. Itu harus disampaikan juga. Tetapi overall kalau saya ngelihat potensi suara 80% dengan yang lari ya, misalnya saya baca tuh ada yang sudah survei ya, yang tahu masalah ini sekitar 35-37%. Dari yang tahu itu yang tidak setuju dengan keputusan MK juga sekitar 37%, 35%. Berarti 37% dari 37% sekitar ya 15% lah gitu, 15%. Jadi ada yang lari tapi ada yang masuk juga gitu. Dan yang masuk sementara ini secara teoritis lebih besar daripada yang keluar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling juga atau yang lebih sensitif sebetulnya begini. Karena Mas Gibran ini adalah wali kota Solo, ya, orang Jawa Tengah, Pak Jokowi itu dari Jawa Tengah, sementara basisnya Mas Ganjar adalah Jawa Tengah, maka ini luar biasa dalam tanda kutip bisa menggoncang suara Mas Ganjar di Jawa Tengah. Bisa gempa, ini kan istilah saya beberapa waktu yang lalu, ini akan ada gempa-gempa politik. Ini bisa jadi gempa politik di Jawa Tengah. Nah, kalau kita bandingkan atau kita mencoba mengukur kekuatan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi, kita misalnya bisa lihat hasil pilkada gubernur Jawa Tengah 2018. Waktu itu Mas Ganjar dapat 58%. Setahun kemudian ada pilpres, Pak Jokowi dapat 77% di Jawa Tengah. Gitu. Ini kita bicara wilayah yang sama ya. Nah, ya lebih tinggi mana? Lebih tinggi Pak Jokowi. Yang kedua mungkin bisa dibandingkan dengan suara PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tahun 2019 di Jawa Tengah dapat sekitar 29-30%. Berarti masih di atas PDI Perjuangan juga. Jadi di Jawa Tengah itu ada suara PDI, ada suara Mas Ganjar, tapi sebetulnya ada suara Jokowi juga gitu. Dan menurut saya battleground pada hari ini yang paling menarik itu nanti di Jawa Tengah. Khususnya di Solo Raya, Dapil Jawa Tengah 5, yang merupakan basis paling merah bagi PDI Perjuangan. Di situ PDI Perjuangan DPR RI dapat 3 atau 4 kursi DPR RI. Bupuan gitu. ya di situ. Saking kuatnya, Bu Puan ada di situ. Nah, ini sangat menarik untuk melihat hasil Pilpres 2024 di wilayah Solo atau Solo Raya dan di Jawa Tengah. Manakah atau siapakah yang akan mendapatkan suara ya paling besar di Jawa Tengah? Apakah Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, atau Anies Muhaimin? Nah, saya tambahkan juga, Anies Muhaimin juga nggak boleh dianggap enteng, Valdo. Ya, Kenapa? PKB. Tahun 2008, pertama PKB nomor 2, suaranya sekitar 15% di Jawa Tengah. Yang kedua, pada tahun 2018 itu, lawan Mas Ganjar namanya Sudirman Said. Dan Bu Ida ya. Dan Ida Fauziah. Betul. Ini kan sebetulnya, mohon maaf,
Anies Muhaimin ini adalah Sudirman Said, Ida Fauziah jilid 2. Ya, betul. Oh iya. Mirip. Sudirman Said itu kan lokomotifnya Mas Anies. Ida Fauziah PKB. Orangnya Jadi Pak Gasiman. jadi yang namanya Anies Muhaimin ini sebetulnya udah punya peta. Bahkan sampai ke level TPS. Ya, di Jawa Tengah. Mengenai di mana suara-suara mereka bisa ambil gitu. Ya. Jadi ini betul-betul apa ya? Artinya melawan Anies Muhaimin pun sudah cukup repot gitu ya. Apalagi kemudian di situ ada Prabowo Gibran gitu. Jadi ya memang tahun 2019 Pak Prabowo itu melakukan salah satu kesalahan terbesar Prabowo adalah dan tim ya, bukan Pak Prabowo, tim. Tim Pak Prabowo adalah menghabiskan tenaga membuat tim apa ya, berusaha menyerang Jawa Tengah. Ya. Mereka meletakkan tim kampanye tim kampanyenya di situ. Jadi ketimbang ke Jawa Timur, mereka taruh di Jawa Tengah. Di Solo, dekat rumah Pak Jokowi kalau nggak salah. Gitu. Nah, Saya hadir di situ Bang waktu itu. oh iya. Keluar dari forum itu Oh iya, dulu tim kampanye Pak Prabowo ya? Sangat tidak enak sekali dulu. Sangat tidak enak ya. Untung selamat. Jadi, Karena diselamatkan, gini, kesalahannya dulu itu adalah Pak Prabowo itu masuk ke kandang banteng itu dengan tangan kosong. Nah, sekarang sudah punya baju zirah. Namanya Pak Jokowi, sudah punya tameng namanya Gibran. Nah, ini menarik nih. Bagaimana masuk ke kandang banteng dengan menggunakan baju zirah dan menggunakan tameng gitu. Seberapa kekuatannya dalam menghadapi pertarungan di Jawa Tengah. Tapi ini luar biasa menarik Jawa Tengah ini ya. Seru sih. Ini nanti kalau ini luar dibahas di satu podcast lagi lucu nih. Luar biasa. Oke, luar biasa. nanti di episode berikutnya gitu ya. Kita Jadi gali. ada sebuah potensi suara dari Mas Gibran yang betul-betul sangat sensitif kepada Mas Ganjar gitu. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit. Sekarang ini kan yang paling bereaksi terhadap keputusan MK dan keputusan Gibran maju sebagai wakilnya Pak Prabowo itu saya lihat PDI Perjuangan, teman-teman PDI Perjuangan yang tidak happy ya, yang kecewa dengan itu. Dan ya bermacam-macam lah, termasuk misalnya pendukung Mas Ganjar itu para YouTuber ya, influencer ya, Denny Siregar, lalu kemudian siapa lagi Mas Itu Jo aja kayaknya, Bang. Itu sorry. saya ini masih generasi analog sih gitu. Nah, itu kan menyerang habis-habisan Pak Jokowi. Nah, saya mau mengatakan begini. Ya ini kan ngomong dengarkan gitu. Saya gaya juga dengarkan. Jadi, kalau akibat serangan-serangan Anda, maka kemudian ketidaksukaan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi itu membesar. Dan pada gilirannya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun. Hebat ya, Bang. Maka yang akan mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan kenaikan suara adalah Anies Baswedan. Dari logik tadi tuh, make sense. Lo iya. Jadi mereka Kan saya udah jelaskan. Ini kan bejana berhubungan. Iya. Suara ini kan 100%. Betul. Dari 3 bejana ini, A, B, C ini, itu kan 100%. Kasihan. Kalau di sini turun, di sana naik, di sini turun, gitu loh. Archimedes itu, Bang, di fisika, Bang. Ya, saya nggak berani ngomong. Karena saya udah dikritik di podcast mana gitu, saya fisikanya jelek. Ya. Jadi, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa ketika Anda mengkritik Pak Jokowi habis-habisan dan Anda sukses berhasil dengan kritik itu, sampai titik di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, maka Anda tanpa sadar sedang menembak kaki sendiri. Atau jangan-jangan memang ke sana arahnya, Bang. Enggak, ntar lu ngomong. Periode duanya gitu. Ntar lu bahas lah ya. Langsung. Tapi saya mau mengatakan begini dulu. Sadarlah bahwa kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, maka yang akan naik suaranya itu Anies Baswedan. Jangan diperluas lah. Bukan Ganjar. Bukan Ganjar gitu. Oke. Pada hari ini ya, sebelum nanti dinamika ke depan, mayoritas yang puas kepada Pak Jokowi atau mendukung Pak Jokowi itu masih lari kepada Mas Ganjar. Karena asosiasi Jawa Tengah, asosiasi PDIP dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya suara yang puas ini nanti bergeser, migrasi menjadi tidak puas, maka otomatis suara yang ke Mas Ganjar juga ikut turun gitu. Nah, ini yang saya mau ingatkan, belum pernah ada yang ngomong, ini podcast pertama saya ngomong seperti ini. Kalau Anda serang Pak Jokowi,
sampai ke Potong nih kepuasan bagian ini nih. masyarakat turun, Durasinya. saya mau bilang sama Denny Sirgar kawan-kawan, nggak bahaya tah. Gitu. Iya. Ya, tapi sekarang memang posisi Prabowo Gibran ini kan masih unggul begitu ya. Walaupun memang gapnya dengan Ganjar Mahfud itu nggak terlalu jauh gitu. Tapi ini perjalanannya kan masih lama. lama, dinamikanya Bisa masih jadi lebih jauh, bisa banyak jadi lebih begitu dekat, ya. gitu. Kira-kira dinasti politik akan terus dimainkan tidak? Efeknya sejauh apa sih? Ya tergantung kepada teman-teman yang sejauh ini mengkritik Pak Jokowi dengan isu itu, apakah mereka mendengar apa yang saya sampaikan ini. Gitu. Dan kalau beliau-beliau ini mendengar, apakah kemudian akan menerima teori saya ini atau tidak, gitu loh. Karena kan ada juga pendekatan etika, misalnya begitu. Ya, oh ini kalau dari kacamata etika, ya tetap ke Mas Ganjar nih, karena yang satunya kurang beretika, gitu. Tetapi yang saya tahu pasti ya, penilaian masyarakat nomor satu itu adalah terhadap kinerja, gitu loh. Dan itu udah proven dan itu udah kelihatan banget pola-polanya. Kalau yang satu lagi saya Itu udah bertahun-tahun di survei. udah selalu bertahun-tahun gitu. survei. Ya paling nggak dalam konteks setahun inilah. Tadi kan saya udah ceritakan bagaimana Mas Anies itu tren suaranya itu nggak naik. Setahun kerja bukan naik tapi malah turun gitu. Ya, karena dia udah Kenapa nggak turun? jadi- Kenapa nggak turun? jadi Bukan salah Mas lagi. Anies. Bukan salah Mas Anies. Beliau itu nggak dapat momentum aja. Udah selesai kan? Iya, pensiun. maksudnya nggak dapat momentum. Biasanya melawan petahana sudah nggak ada, itu ruang bagi perubahan itu cukup besar, gitu. Ya. Contohnya misalnya zaman SBY ya. SBY itu setahun sebelum coblosan, tingkat kepuasan cuma 35%. Cuma 35%. Nah, Pak Jokowi malah justru paling tinggi di akhir-akhir masanya. Kalau Pak SBY kan kita ingat waktu itu ada banyak kasus ya. Ya. Partai Demokrat, ya beberapa kasus Angelina Sonda, Nazarudin dan seterusnya gitu. Jadi pola Pak Jokowi ini keluar dari pola umum di dunia, keluar dari pola Pak SBY. Dan itu bukan suatu keuntungan bagi Mas Anies. Mas Anies ini kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi cuma 50%, Menang dia. yang tidak puas 50% lagi, maka yang unggul di survei itu Mas Anies. Pasti itu. Pasti. Hakul yakin saya. Dari pengalaman lihat survei. Karena kolam suaranya dia sendiri. 50%. Sementara yang 50% lagi dibagi dua antara Ganjar dengan Prabowo. Saya lempar pertanyaan terakhir aja deh ya. Buat Valdo begitu. Tegak lurus bersama Pak Jokowi ya. Artinya mensupport Gibran. Khawatir tidak sih dengan narasi-narasi yang usia muda tadi, dinasti politik gitu. Apa yang mungkin dari kacamata Valdo yang harus dilakukan Gibran gitu ya untuk mengcounter balik narasi-narasi seperti itu, dan potensi apa yang belum kelihatan di publik dari sosok Gibran? Ya saya mulai berpolitik di usia 25 tahun, Mbak. 27 lah baru serius. Kayak Bung Karno berarti. Ya, jadi saya pernah juga menggugat batas usia waktu itu. Dan saya gagal. Karena target kita waktu itu, ya ini juga banyak yang menuduh bahwa PSI melakukan gugatan karena untuk Mas Gibran toh. Iya kan? Dan Padahal udah pernah. Kalau kita tinggi terus, Mbak. 2019 itu saya pengen jadi gubernur. Usia saya kurang sehari. 1 hari. Ya. Syaratnya waktu itu berapa? 30 tahun. Dan saya nggak ngerti kenapa harus 30 tahun. Usia saya 29 tahun, 364 hari. Ya Allah. Pahit nggak? Dan saya lahir jam 1:30 pagi. Ya. Bapak itu telat ke rumah sakit 1,5 jam. Sedih nggak rasanya? Ya, sedih sekali. Ya, dan gagal waktu itu. Gagal. Maju karena batas usia. Gagal juga JR-nya. Dan kemarin PSI juga gagal. Kenapa gagal? Karena aim kita menghapus itu batas usia. Oh iya. Gitu. Kita non-negotiable. Jadi, Oke. menurut saya, dan saya melihat bahwa sejak pertama kali saya berpolitik sampai hari ini, semua yang muda itu selalu diremehkan. Pasti sudah. Ternyata saya nggak terlalu perlu berkecil hati. Ternyata Pak Bahlil pun diremehkan gitu loh. Jadi saya nggak perlu sedih-sedih banget gitu. Mantan Ketua HIPMI, Menteri BKPM, investasi, diremehkan juga gitu. Hanya karena belum waktunya. Waktunya kapan ya kita nggak tahu gitu. Nah tapi sekali lagi dunia ini berubah, Mbak Sumi. Dunia berubah. Kita melihat banyak hal yang terjadi, disrupsi terjadi di ekonomi, disrupsi terjadi di politik. Ya, saya termasuk orang yang menitipkan harapan saya ke Mas Gibran. Dan thank you to Mas Gibran dan mungkin MK ini yang membuat generasi saya itu kan generasi 90-an, Bang. Kita lahir 90, persis 90. Kita kalau pakai aturan lama, Mbak, itu baru bisa bercita-cita nyapres itu di 2034.
ketika usia kita 44 tahun. Itu loh Bang. Hmm. Gara-gara ini, usia 39 kita udah berani maju nih. Dipercepat 5 tahun. Jadi saya mengajak semua teman-teman yang muda di politik, kita serbu Pilkada 2024. Oh iya. Nah, setelah itu, ya mungkin Mas Gibran butuh pendamping. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Ya, jadi ketika kita bisa Pilkada 2024, Udah yakin banget menang gitu ya. Cawapresnya jadi luas gitu. Dibanding kita nunggu periode kedua, baru kita maju gup lama lagi Kak. Iya. Karena kan kita nggak tahu, kita butuh orang yang memang cepat gitu. Dunia ini cepat gitu. Saya mungkin nggak di-hire Pak Atik juga sih kalau seandainya ngeliat kemudaan waktu itu. Paling bocah kok saya di kantor gitu. Tapi Pak Jokowi embrace itu, Pak Pratik embrace itu, dan saya lihat banyak yang udah embrace itu. Nah mungkin yang nggak embrace soal ini adalah orang-orang yang terganggu pikirannya soal politik aja gitu. Saya yakin Mbak, dalam hati kecilnya pasti dia senang gitu ngelihat anak muda itu sampai di situ. Dan saya sih bangga ya sebagai kawan ya. Mungkin ya kalau dia lupa kita sebagai kawan pun saya tetap bangga. Karena di bawah 40 itu adalah sebuah privilege mungkin ya. Atau apa ya? Dibukain pintu. Ya, dibukain pintu dan ya terlepas dari dinamika proses hukumnya dan lain-lain gitu. Kita bisa berdebat di sana gitu. Tapi bagi saya, lagi-lagi representasi, akselerator, yang muda-muda itu saya kira perlu Mbak. Mudah-mudahan proses hadirnya Mas Gibran ini memunculkan banyak Gibran-Gibran lain gitu loh. Terakhir, jadi kansnya di Gibran podcast, gimana Bung Kodari? Walaupun tantangannya pasti banyak ya. Gibran ini juga menarik dari segi dari segi akademik maupun dari segi lembaga survei, karena ya sebagai orang yang udah puluhan tahun di dunia survei, sebetulnya garis besarnya atau format umumnya, konvensinya adalah bahwa pusat perhatian masyarakat itu pada kepala ya, dan wakil itu dia kalaupun nambah sedikit aja gitu, dan pakemnya pola itu sejauh ini kita lihat lah biasanya soal gerbong doang. Ya jadi cuma naik gitu. 1-2% saja. Misalnya nggak ngefek lah gitu Pak. Ya Mas Ganjar misalnya 35, begitu ada Pak Mahfud misalnya jadi 36 ya gitu misalnya ya gitu. Kalau kita bicara Gibran, kembali pertanyaan tadi ya. Pada hari ini ya masih papan tengah. Sebelum dideklarasikan. Survei-survei yang ada di papan tengah. Tetapi setelah dideklarasikan dan mungkin setelah disosialisasikan, punya potensi menurut saya jadi papan langit. Kenapa papan langit? Karena dia di belakangnya tadi ada Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan 80%. Thank you, Bung Sama-sama. Kodari, Valdo. Thank you Pak Kodari. Saya juga ingin minta komentar dari para penonton untuk Ngobrol Nalar. Menurut Anda, Gibran terlalu muda nggak? Saya tunggu komennya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.